Dia meninggalkan Nabi Muhammad. Buuk puang ngai ko diciton dek Nabi kebuukkan tu. Boleh kita. Apakah boleh kita menceritakan keburukan orang? Jawabannya berdasarkan hadis ini boleh. Apa gunanya kita menceritakan keburukan orang? Agar kita tidak melakukan keburukan tersebut. Itu gunanya. Tetangkok pemuda-pemudi ditampiknin kolam. Tak cendu apa-apa nin citonin sebanau. Akhirnya babuklah status di media sosial le. Celakalah para pezina. Kalau tentu le la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam atas segala anugerah, rahmat, pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Mudah-mudahan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita tempatkan pada tempat yang semestinya, sehingga kita tercatat di sisi Allah taala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mengisi waktu kita menjelang salat fardu Isya masuk, kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa bunyi hadisnya? An Abi Waqidin al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idh aqbala thalathatu nafar fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر fa'aradallahu anhu. Artinya hadis ini diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laythi bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dalam masjid wan nasu ma'ahu bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Jadi contoh kita kini lah. Cuman zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uang tak pakai mikrofon dah. Jadi duduk duduk kan Nabi tak jauh-jauh. Kini lah pakai mikrofon gini. Memanci-manci aja gitu duduk zaman kini kan. Wan nasu ma'ahu, ada uang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan sahabatnya sedang duduk bersama-sama, aqbala thalathatu nafar, datang 3 orang masuk ke dalam masjid itu 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah wa dhahaba wahidun. Dari yang 3 tadi
Dari yang 3 orang tadi, duduk di dalam masjid itu 2 orang. Yang satunya pergi dia, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 orang itu satunya duduk di dekat Nabi, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan. Yang satunya nampak masih ada tempat yang kosong, dekik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya di situ. Yang masuk tadi berapa orang? 3. Nabi Muhammad dengan sahabatnya sudah berada di dalam masjid. Masuk 3 orang. Dari 3 orang itu, 2 orang bertahan di dalam masjid. Yang 1 orang lagi keluar. Yang 2 orang ini menengok, salah satunya menengok masih ada tempat yang kosong dekat dengan Rasulullah, duduknya di dekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi, wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Yang satu lagi duduk di bahagian belakang. Uang banyak di situ, tapi dipilih orangnya duduk bagian belakang. Wa amma thalithu fa adbara zahiban. Orang yang ketiga painya ditinggal deh. Ndak dokek dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amba ulang balik. Yang masuk belakangan itu 3 orang. Yang 2 orang bertahan di dalam masjid. Yang 1 orang keluar. Yang bertahan 2 orang itu, 1 dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena masih ada tempat yang kosong. Yang 1 lagi duduknya di belakang, di bagian belakang. Ini seorang depannya. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan apa yang perlu beliau sampaikan, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum 'anin nafaris thalatha." Kalian mau enggak saya beritahu yang bertiga tadi condo apa inyo? Condo apa sebenarnya yang bertiga tadi? Tentu jawaban sahabat, bala, lai Rasulullah, amunya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Yang nomor 1, yang menengok masih ada tempat kosong, lalu duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, yang itu berlindung dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Itu yang nomor 1. Wa amma al-akhar fastahya Allahu minhu. Yang nomor 2, yang duduk di bagian belakang, nyo malu tu. Maluan, maka maluan pula Allah Taala ke inyo. Kojo ndak topik tu dah. Semestinya apa? Semestinya kalau masih ada tempat yang kosong, dia harus duduk semestinya di tempat yang kosong. Ndak boleh duduk di belakang dan dah. Nyo kalau duduk di belakang dan ndak tahu mau pengajian beko kok dah. Uang mengaji, kita mengaji pula di belakang tu. Jadi tak boleh jauh-jauh duduk mengaji. Kini lah do mikrofon kok. Lah sangit bunyi. Jangan di dalam kok. Kalu dan lope dek tu. Maka ndak orang ke masjid banau kini lah. Nya dari dilu tu. Nya mendangaunya. Itu ni nomor 2 tu. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Wa ammal akhar fa'a'radallahu anhu. Yang ketiga, berpaling dia dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dirinya. Yang pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilmi, kitab tentang tata cara adab sopan santun dalam menuntut ilmu. Dulu guru-guru kita
kalau mengajinya itu membentuk sebuah halaqah. Halaqah itu lingkaran. Guru di tengah, di sekitar itu murid-muridnya. Dinamakanlah majelis itu dengan halaqah. Yang artinya apa halaqah itu? Halaqah itu artinya majelis atau lingkaran. Contoh itu dulu. Kami dulu ngaji waktu masih kuliah di Masjid Azhar, contoh itu juga. Tumpuk banyak. Tidak seorang dah, tidak socik dah. Kalau pengajian itu pengajian akbar, pengajian besar, memang betul hanya satu majelisnya. Tapi kalau pengajian itu pengajian khusus, iko mengaji fikih Syafi'i, iko mengaji fikih Hanafi, ini mengaji fikih Hambali, ini mengaji fikih Maliki. Itu 4 majelisnya. Siapa yang mazhabnya Syafi'i, ke gurunya. Siapa yang mazhabnya Hanafi, ke gurunya. Siapa yang mazhabnya Hambali, ini majelisnya. Bawa kitab. Cuma itu dulu. Jadi sistem-sistem halaqah itu cara menuntut ilmu yang diwariskan oleh guru-guru kita. Kini untuk berhalaqah itu sudah banyak gantinya. Apa gantinya? Salah satu gantinya itu ya online saja. Ndak uang nak mengaji warna dokek-dokek leh. Kini mengaji kalau di alam gaib lah bapak-bapak dan ibu-ibu. Guru tan di Kalimantan, ini menonton pengajian tu melalui handphone. Lah canggih gini. Boleh macam turunnya? Boleh. Ndak apa-apa je. Ndak ada salahnya. Karena memang kita tidak punya kemampuan untuk datang langsung ke majlis tersebut. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apa hebatnya hadis kau? Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, aku mohon diperhatikan. Yang pertama, 3 orang yang masuk belakangan itu ada gelar masing-masing oleh Allah Ta'ala. Yang nomor 1, orang yang memilih duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah? Yang pertama tadi, awa ilallah. Berlindung dia dengan Allah. Fa'awahullah, maka Allah Ta'ala pun melindunginya. Ada Allah Ta'ala ketika Nabi menyabut itu di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ketika yang bertiga itu masuk, ketika orang yang 3 datang belakangan itu masuk ke dalam masjid, lalu yang 1 orang menengok ada tempat kosong, dipilihnya duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dia berlindung dengan Allah, Allah Ta'ala melindunginya. Pertanyaannya, ada Allah Ta'ala di situ waktu itu? Jawabannya tidak ada. Lantas kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang kau berlindungnya dengan Allah? Padahal yang ada di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bapak-bapak dan ibu-ibu menggambarkan betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan orang yang duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan samanya dokek dengan Allah Ta'ala. Tutik mako kalau mengaji itu tidak boleh jauh-jauh dah. Ya kalau jauh-jauh manci-manci kau tu ndaklah Ta'ala terkonang dulu. Itu yang pertama. Banyak buktinya bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dokek dengan Allah Ta'ala. Tidak agak-agak. Tidak bisa kita mengukur seperti apa kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada kita yang bisa mengukurnya. Makanya setiap kali kita bersalawat, kita pulangkan salawat itu kepada Allah. Kan tidak ada orang yang bersalawat dah. Wa usalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada. Tidak ada. Tapi macam mana cara kita bersalawat? Allahumma salli. Berpulangkan dulu kepada
Allah, bau kodo minta kita salawat. Kenapa kita lakukan itu? Karena tidak tahu kita seperti apa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya di sisi Allah Taala. Kematando yang ada di situ nabinya. Tapi satu orang pertama yang duduk di dekat Nabi diungkap oleh Rasulullah bahwa orang itu berlindung dengan Allah. Seakan-akan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala indah berjarak. Cun itu tidak okey. Bapak-bapak ibu sekalian, ada di dalam Al-Qur'an yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu gambaran tentang sahabat Nabi yang mengambil baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulun tangannya masing-masing deh, dilotan dek Nabi, tangan Nabi di atas tangan sahabat-sahabatnya. Baiatnya berjanji setia. Baiat yang dimaksud itu adalah berjanji setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulun tangan deh Nabi, dilotan tangan di atas itu deh. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan itu dengan mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau hendaklah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndak akan menitu Allah Taala. Kalau hendaklah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mungkin ada ungkapan seperti itu. Banyak sekali bapak-bapak ibu sekalian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan hal-hal seperti itu. Itu Al-Qur'an. Hadis Nabi mana contohnya? Hadis tentang ihsan. Hadis tentang ihsan. Datang Jibril, malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disandarkannya lututnya kepada lutut Rasulullah. Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, menyamar menjadi seorang laki-laki yang gagah. Pakaiannya putih, syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Dalam hadis itu pakaiannya putih, serba putih, abuknya ndak seketik hitam dah, ndak nampak dari mananya tiba dah. Itu malaikat yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Disandarkannya lututnya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakannya? Ditanyakannya tentang iman, ditanyakannya tentang Islam, ditanyakannya tentang ihsan, ditanyakannya tentang ciri-ciri kiamat. Ketika Jibril bertanya tentang ihsan, apa jawabannya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Nya bisa ditengok dengan mata kepala kita ke? Dengan mata kepala pun tak bisa dah. Tak dapat ditengoknya dah. Bapa jadi akhirat semua. Di akhirat itu salah satu nikmat, dan itu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Allah Taala memperlihatkan zatnya yang maha suci kepada kita insya-Allah. Di akhirat ni. Di dunia ke enggak nampak. Jadi boleh kita meminta menengok zat Allah nya. Ya Allah, petengonlah kedayan zat engkau di dunia ke ya Allah. Meminta dia enggak apa-apa je dah. Cuman takut ambo kau ndak tahan dek kita zuak dah. Kau ndak tolak dah. Nya ndak kita je ni meminta dah. Nabi Musa lah diminta dia rupa. Nabi Musa laponanya meminta menengok zat Allah. Iya kan? Apa golau Nabi Musa tu? Kalimullah. Nabi Musa itu gelarnya adalah Kalimullah. Apa arti Kalimullah itu? Orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa akan sebuah pembicaraan. Bayangkan je lah, teragak Nabi Musa cik bercakap je nyoleh.
bercakap Allah Ta'ala. Teragak Nabi Musa mengimbaunya, bercakap Allah. Bahkan pernah terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lama sekali. Macam-macam ditonyon dia Allah Ta'ala ke Nabi Musa. Hal-hal yang kecil pun ditanyakannya. Muncul kerinduan di dalam hati Nabi Musa. Ikut cik bercakap ajanya. Ini ya Allah sekedar berbicara saja. Patengon kedayan zat engkau Allah. Patengon kedayan zat engkau. Rabbi arini anzur ilaika. Itu kata Al-Quran. Ya Allah, arini patengon kedayan anzur ilaika. Nak bulio dan pandang engkau. Memintanya menengok zat Allah. Jadi kalau ada apa-apa dia meminta tu ndak uang pertama apa-apa tu. Ndak uang pertama tu. Lah diminta dia Nabi Musa sebelum itu. Jauh lama. Apa kata Allah Taala? Qala lan tarani. Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Tapi kalau kancinannya walakin unzur ilal jabal. Kalau engkau masih ingin melihat, tengok ke gunung, tengok bukit. Fa in istaqarra makanuhu fasawfa tarani. Kalau tidak berubah bentuk bukit itu, nampak tiada engkau dayan sesudah itu. Apa ayat itu lanjutannya? Falamma tajalla, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentajallikan nurnya, mentajallikan cahayanya pada gunung tersebut, ja'alahu dakka, badagai gunung tu badagai. Padahal dalam riwayat lain yang dipetengon Allah Ta'ala cahayanya tu qadra'an milah. Ya, sekarang konya. Sekarang konya yang dipetengon Allah Ta'ala ke Nabi Musa tu kacau dah kole qadra'an milah ya sawe jai gitu. Badagai gunung batu tu deh. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungku pensan. Jadi kalau nak meminta menengok zat Allah Ta'ala di dunia ke uku-uku aja. Lai sebagak gunung dah awak so. Kalau lainnya minta tahan tu. Tapi kalau ndak sakoi gunung no, jangan minta boleh. Diserugo je lah minta. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang menyaksikan zat-Mu kelak di akhirat. Bahasa Indonesia saja. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Cuma itu dokeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, apa yang di bawah itu? Fa innahu yaraka. Allah Ta'ala nampak engkau dehnya. Maka bapak-bapak ibu sekalian, dalam solat tadi itu yang disampaikan di anak kita tadi memang cuma itu dia sebenarnya. Memang cuma itu. Dalam solat tu mata gitu ndak boleh ke mana-mana dah. Ndak boleh mopak-mopak aja dah. Ya, ndak boleh dah. La takbiratul ihram, Allahu akbar. Tunduk mata. Ke mana tunduknya? Ke tampik sujud. Apa kata guru-guru kita? Kiblat mata ke tampik sujud, kiblat dado ke Kaabah, kiblat hati kepada Allah. Itu yang seakan-akan engkau melihatnya itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama tadi berlindung dia dengan Allah. Allah Ta'ala melindunginya, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut antara lain, yang pertama, Allah Ta'ala menyebut orang yang berpaling meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga, tuunnya. Ndak duduknya dekat Nabi dah, padahal ada Nabi itu.
Semestinya kalau ada Nabi Muhammad, dia tidak meninggalkan, dia tidak membelakangi Nabi Muhammad. Tapi di belakanginya Rasulullah, apa kata Nabi dalam ungkapan itu? Dia berpaling dari Allah, maka Allah Ta'ala pun berpaling dari dirinya. Apa pelajarannya? Beliau kita menyabuin bahawa Allah Ta'ala berpaling dari hambanya. Padahal Allah Ta'ala maha pengasih, Allah Ta'ala maha penyayang, Allah Ta'ala maha pengampun. Tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang tidak dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jangankan yang beriman, jangankan yang Islam, yang kafir pun dikasihi oleh Allah. Dan bantu kayo-kayo lo wang kapi udah berdoa bantu oleh. Yang punya mall-mall di kota-kota kan, ndak ada nin muslim nin punya dah. Wang kapi sesodo punya. Kayo lo bantu berdoa oleh. Kasihati Allah Ta'ala, itulah makna dari sifat Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim itu? Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim itu? Uang kita mengartikannya dengan nama Allah. Itu arti dia uang awak. Ya, topik dia tidak salah. Karena memang di Al-Quran Kementerian Agama macam itu arti, kalau ambo tidak silap macam itu dia. Ada sebahagian guru-guru kita tidak seperti itu mengartikannya. Apa arti dia? Atas nama Allah. Atas nama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau undang uang, ada acara di masjid, lalu bercakap ketua panitia, apa ininya? Kami dengan nama panitia atau kami atas nama panitia? Kami dengan nama panitia menyampaikan selamat datang, atau saya atas nama panitia. Mana nin basabui? Atas atau dengan nama? Atas nama. Yang biasa kan dia. Apa dia macam itu? Nyo panitia go yang memberikan kuasa kepadanya. Panitia itu yang memberikan kuasa kepada orang yang berbicara itu untuk membawa nama panitia. Awak kan makan, apa nih awak baca? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Apa di atas nama Allah? Nyinyo yang memberi kuasa sehingga kita bisa makan. Nak berjalan mereka, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Apa di atas nama Allah? Nyinyo yang memberi kuasa nak boleh kita bisa berjalan. Kok diartikan dengan? Ya tidak salah, tidak apa-apa juga. Tapi maknanya harus macam itu. Maknanya apapun yang kita lakukan itu semuanya dengan izin Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iko ambo tambahkan seketik. Ada orang yang salah mengartikan Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu. Apa salahnya? Apa dia artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salah. Tidak topik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak topik. Di mana tidak topik? Pakai dan tadi. Ini tidak ada dan. Ini Rahman, Rahim, tidak disolo di kalimat itu. Tidak ada kalimat yang memperantarainya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau akan pakai dengan, cenderung apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa seperti itu? Karena sifat Rahman dengan Rahim Allah itu tidak terpisah dari zatnya. Tidak terpisah dari zatnya. Allah Ta'ala Maha Pengasih dia. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Sekarang, orang yang meninggalkan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Allah Ta'ala ndak dulinnya dek dah. Berpaling Allah darinya, ndak dulin dek Allah Ta'ala dah. Apakah boleh kita menyebutkan sifat seperti itu kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu namanya dalam ilmu balaghah min babil muqabalah wal musyakalah. Nak boleh seimbang bahasa itu. Allah Ta'ala tak pernah tak peduli kepada kita. Jangankan orang yang taat, jangankan orang yang saleh, orang yang tidak taat pun sayang Allah Ta'ala kayaknya. Kan dia dia. Ada orang yang tak nampak dek kita ke masjid dah. Lelama tak nampak dia ke masjid dah, tapi nya sehat aja. Banyak. Ndak pijak ada masjid ke dah, tapi nya nyaman je bantu hidup banyak piti, sehat inyo, anak hebat-hebat. Itu orang yang tidak taat, sayanglah Ta'ala kayaknya. Apalagi yang taat. Jangan kan itu yang tadi, orang kafir saja pun Allah Ta'ala sayang kepadanya. Kini disabuin di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak peduli kepada orang yang meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya untuk menyeimbangi keadaan. Dalam Al-Quran, dalam ayat lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, mereka berbuat tipu daya, wa makarallah, Allah Ta'ala pun berbuat tipu dayanya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang memiliki tipu daya. Pertanyaannya apa? Penipu dia Allah Ta'ala. Mengicu dia Allah Ta'ala. Itu namanya bapak-bapak dan ibu-ibu, muqabalah dan musyakalah, untuk mengimbangi perlakuan orang-orang yang melakukan tipu daya tersebut. Bukan berarti Allah Ta'ala pengicunya, Allah Ta'ala penipunya. Tidak. Nak boleh seimbang apa yang mereka lakukan itu dengan kondisi yang sebenarnya. Itu yang pertama kata Imam Ibnu Hajar. Jadi jangan suah baca denyo ayat tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, Allah melakukan tipu daya, dan Allah sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Nah, kan? Coba kalian tengok nih. Berdasarkan ayat kogo, Allah Ta'ala itu penipu. Nah, kan kacau dia tu. Dia tidak mengerti bahasa Arab karena tidak mengerti bahasa Arab. Kini gak usah banyak-banyak aja. Dalam tanda kutip, ustad-ustad, buya-buya, kiai-kiai, tidak mengerti bahasa Arab dah. Tapi orang lah main baunya kiai, orang lah main baunya buya, orang lah main baunya ustad, ustad kondang segala macam. Lama je dia mau taati Al-Quran. Pesantren tak pernah. Baca agama dari radionya, dari TV, radio, handphone, di situ baca agamanya. Ya, datang kepada guru langsung. Tak ada dah guru ni tiba kainyo tawi. Nyasa dia ilmu tu didatangi, ndak ilmu tu nan datang dah. Ndak pernah ada, tapi apa kau juga ya mau taati isi Al-Quran. Hebatlah daripada ulama-ulama gitu oleh. Waliyadzubillah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Yang kedua, apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa fihi jawazul ikhbari an ahlil ma'asi wa ahwalihim lizajri anha wa anna dhalika la yu'addu minal ghibah. Pelajaran yang kedua, boleh menceritakan keadaan orang-orang yang melakukan kemaksiatan agar kita terhindar dari kemaksiatan tersebut. Nabi kan disabui denya tadi, "Hei, kalian mau ndak saya beritahu yang bertiga ini? Nomor satu itu ninya, nomor dua itu ninya, nomor tiga kan buuk pangai nomor tiga kakak. Dia meninggalkan Nabi Muhammad
buuk puangai ko diciton dek Nabi keburukan tu. Boleh kita? Apakah boleh kita menceritakan keburukan orang? Jawabannya berdasarkan hadis ini boleh. Apa gunanya kita menceritakan keburukan orang? Agar kita tidak melakukan keburukan tersebut. Itu gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menceritakannya kepada tempat yang sepatutnya. Dan yang menceritakan itu orang yang betul-betul faham dengan kondisi yang sebenarnya. Tak apa-apa je. Iko inyo ndak tentu kondisi ini sebenarnya dia dah. Di mana dapat dia? Cito uang. Diselusun ke uang tadi. Mana dapat dia sianu cito ke? Cito sianu ten pula ni. Berselusun ke kian. Apa mana dapat dia apa? Alah poca cito cuma itu mana ni? Itu model zaman kita kini ke. Akhirnya apa leh? Pegang HP cik. Itu nin membunuh ayah di negara itu dulu ceneko. Ini tak tentu dia dah. Apa yang terjadi? Tersebarlah fitnah di negara itu dulu. Tertangkap pemuda-pemudi ditampik nin kolam. Tak cendu apa-apa nin cerita nin sebanau. Akhirnya babuklah status di media sosial leh. Celakalah para pezina. Kalau tentu leh la ilaha illallah. Boleh kita menciton uangnya. Yang pertama tadi tujuannya agar kita tidak melakukan keburukan tersebut. Yang kedua, yang menceritakan itu orang yang betul-betul faham dengan kondisi yang sesungguhnya. Yang diceritakan itu orang yang sudah leluasa dia melakukan keburukan. Tapi maimbaunya dengan keburukan itu pun tetap tidak boleh. Siapa tentunya lah taubatlah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kebalikannya apa? Kebalikannya boleh kita menceritakan kebaikan orang lain. Kalau keburukan saja boleh diceritakan dengan ketentuan-ketentuan tadi, maka kebaikan pun boleh diceritakan. Apa buktinya? Nabi memuji orang yang nomor satu. Nabi Muhammad memuji orang yang pertama. Apa katanya? Berlindung dia kepada Allah, Allah Ta'ala melindunginya. Itu elok tu. Citon. Ado ni elok di negara ko sabui. Uang ni duit, sebut kebaikannya. Orang yang meninggal dunia, sebut kebaikannya. Yang buruk, jangan disebut. Kalau ada orang meninggal dunia, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan orang-orang yang mati di tengah-tengah kalian. Sabui. Kalau ada kata sambutan, kita memberikan sambutan. Ini ada orang meninggal dunia, awak diminta memberi sambutan. Sampaikan kebaikan dia yang kita tahu. Sabui. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kau sianu kau dulu pengajan tiap masjid. Sabui. Disuun dek Nabi tu. Rasulullah memerintahkan itu. Yang memandikan mayat, ketikanya memandikan itu tu, nampak dia sesuatu yang baik, sabui. Dia orang saleh, dia orang taat, orang rajin beribadah. Nampak ni elok-elok deh, sabui deh. Sianu tu, ketika ambo memandin tadi, bercahaya bentuk badan, sabui. Tak apa-apa je dah. Tapi jangan bertutup. Si anu tu sebelum meninggal dunia tadi sampai bapicing moto bantu orang senyum aja bantu. Itu kebaikan itu. Sabui. Kalau dia memang orang taat. Kalau orang taat dia ada keburukan yang nampak oleh kita, haram hukum menyebutnya. Ini pengajian ke masjid, ini rajin bersedekah, rajin membaca Al-Quran, rajin puasa sunat, rajin salat tahajud. Ketika dia meninggal dunia, ada hal-hal buruk yang nampak oleh yang menyelenggarakan pada dirinya, haram hukum menyabui. Tak boleh sabui dah. Cendu itu juga uang yang tidak taat, uang pamale salat, penyagan baca Quran, sedekah ndak apa nak dah. Ya. Ndak nampak-nampak dia awaknya ke masjid dah. Tu meninggal dunianya. Oncak je bantu meninggal dunia, ndak boleh disabui kebaikan ninya tu dah.
Nya kalau sabui kebaya keninyo tu dikuin dia orang inyo suak. Sianu tu ndak akan masajid dah ni. Ndak apa-apa nak baca Al-Quran lah, tapi ndak seketik cahaya ketika mahal kan. Ayat tu ndak lagi baca Al-Quran soal ni. Upo kalau ndak baca Al-Quran dia baca cahaya juga ni. Anin cakap macam itu juga, taatnya, salehnya, rajinnya, nampak buruk seketik kekurangan yang kita tidak tahu sebenarnya itu apa. Ndak boleh disabui dah. Nya kalau disabui ndak amo orang taat suak dia dah. Latio taatnya ndak juga elok san mati dah ni. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, keburukan orang lain agar kita tidak melakukannya boleh disampaikan. Yang kedua, menyampaikan itu pada tempat yang sepatutnya. Tak boleh dibeberkan ke orang umum dah. Tak boleh. Apa boleh zaman kini kau? Ya Allah. Lah terbuka sesodo lah kan. Tak ada hijab antara kita dengan saudara-saudara kita ni lain leh. Lah main jarak jauh je leh. Akhirnya apa? Bertangkau. Tapi bertangkau di alam maya nombor gini. Tak di alam nyata oleh melalui HP bertangkau. Waliyadzubillah. Dan itu turun tak ciri-ciri masyarakat ini elok turun. Tadi kan berkaitan dengan hadis tadi, itu kan beliau memajukan keburukan seseorang. Nah itu adalah tidak disalahkan diri. Jadi itu kan pada masuk itu. Kalau dikaitkan dengan pada masuk ini, awak menciptakan memang yang awak ciptakan itu tentu yang sebenarnya, tetapi awak expose umpamanya di media. Nah, jadi kini kan ada pula undang-undang IT. Jadi awak kaitkan dengan ke situ. Nah, coba aku cara memilah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, itu yang tadi itu terjadi di zaman Nabi. Contoh apa zaman kini? Yang pertama, apapun yang terjadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku itu untuk sepanjang zaman. Itu satu. Artinya tidak cocok di zaman Rasulullah aja dah. Itu zaman kini lebih cocok boleh. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi itu boleh menyampaikan keburukan orang, nak boleh jan kita soto melakukannya. Sampaikanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tompeknya. Walaupun kita mengetahui keadaan yang sebenarnya, tapi kalau kita sampaikan tidak pada tempatnya, orang lain boleh jadi menyikapi itu salah. Alun tentu leh. Nya orang lain tak tentu nin sebanau dia dah. Kita ni menonton nin sebanaunya. Jadi yang sebaik-baiknya sampaikan itu pada tempatnya. Undang-undang yang dibuat dari pemerintah itu tu banaunya tu. Banaunya. Lain halnya kalau memang dia termasuk orang-orang yang mujahir. Mujahir itu orang yang berterus terang melakukan kemaksiatan. Ndaknya malu leh. Memang lah tersabui di negara kau. Kalau si anu tu memang mau usak je kau jo. Ndak apa-apa tu. Sampai ndak apa-apa. Allahu alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang nin buuk boleh sabui, nin baik lebih boleh di sabui. Orang sedang membangun masjid. Ini contoh-contoh klasiknya ini. Orang sedang membangun masjid, nampak di samping masjid umpama tungguk batu bata. Tungguk batu bata. Apa kata pengurus? Nah, itu batu bata yang 10.000 tu itu infak dari sianu. Anda apa-apa aja dah disabui dah. Apa gunanya? Agar orang lain pun termotivasi untuk berinfak. Tak apa-apa dah sabui. Sebut itu kebaikan itu. Jangan disimpan-simpan. Kalau disabui hamba Allah, salah sianu. Tidak salah lah. Disabui namanya, berinfaknya. Ada kebiasaan masyarakat kita, kalau solat Aid, solat hari raya, kan ada manca infak, ada melenggut infak. Dari Muhammad Abdi umpama 5.000 umpama. Dari sianu 4.000. Dari hamba Allah 4.000. Boleh sabui nama orangnya, boleh silahkan. Bagaimana dengan ayat wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalaulah kalian sembunyikan
lalu kalian berikan secara diam-diam kepada orang fakir, itu lebih baik. Maksud ayat itu kalau dikhawatirkan dirinya akan muncul sifat riya. Kalau muncul sifat riya, ia tidak jangan sabuin boleh, simpan-simpan aja lah. Tapi kalau itu memotivasi orang banyak agar orang lain pun ikut berinfak, ikut bersedekah, sampaikan. Nin tidak boleh tu mau pe. Apa ninyo? Ada yang berinfak 1 juta aja kok. Tak sabui nomor ni. Hamba Allah tu 50,000 nya ni. Sabui dia nomor ni. Itu ni tidak boleh. Itu takwi kita riya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi balik ke pangkal kaji tadi balik, hadis ini sebenarnya hadis tentang majelis ilmu. Imam Bukhari memasukkannya dalam Kitabul Ilmi. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setidak-tidaknya kita mengetahui bahawa tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut memang bano itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, berlaku kapanpun dan dimanapun. Kini uang-uang di Eropa, orang-orang di luar sana berangsur-angsur mereka mulai dekat kepada Islam. Itu jasa saudara-saudara kita yang mengembangkan Islam di luar sana. Saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, saudara-saudara kita yang hijrah mereka ke Eropa, disebarkannya Islam. Mereka orang-orang non muslim itu sudah mulai tertarik. Rupanya apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bano. Baik itu dari segi keilmuan, apalagi dari segi yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah pengajian kita. Waktu Isya lah masuk agaknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita bersama-sama, dan waktu yang bapak-bapak, ibu-ibu luangkan menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mahsyar, di hari akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terakhir, ambo minta maaf yang sedalam-dalamnya, karena semestinya jadwal pengajian ini Ahad potang. Ahad potang dek den telupo dayan uponya Ahad kedua ada pengajian rutin ambo di Pulau Dwi. Dak tokonang dak den itu dulu. Maka dialih kepada Ahad iko. Mudah-mudahan sekali lagi berguna bagi kita bersama-sama. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.